不惜与你同归于尽。抵不过那刹那的绚烂。 严师兄， Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Peri Panjin yang memerintahkan Kang Iblis untuk mencari dan menghabisi An Yun. Selain itu Peri Panjin juga meminta Kaisar Iblis untuk menghabisi Dewi karena saat ini Dewi sudah tidak berada di bawah kendalinya. Sementara itu Dewi yang sudah merasakan bahwa akan ada bahaya yang mengancamnya, dia meminta Xingyun agar saat ini mereka berpisah jalan. Meskipun Xingyun tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Dewi, namun Xingyun berharap mereka akan bertemu lagi. Lalu tak lama setelah Xingyun pergi, akhirnya Dewi bertemu dengan Sang Kaisar Iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Cerita diawali dengan Kaisar Iblis yang menanyakan apakah Dewi mengetahui alasan mengapa dia menemuinya. Dewi hanya tersenyum dan menjawab bahwa mungkin saja hal ini karena dirinya sudah bosan hidup. Kaisar Iblis nampak begitu tertarik setelah mendengar alasan yang Dewi ucapkan, sehingga dirinya tidak akan ragu lagi untuk menghabisinya dan setelahnya dia juga akan menghabisi Xingyun. Karena Kaisar Iblis begitu percaya diri dapat menghabisinya, Dewi begitu penasaran bagaimana dia akan melakukannya. Selain itu, Dewi sendiri tidak akan ragu untuk melawan meskipun mereka akan mati bersama. Kaisar Iblis kembali dibuat keheranan karena hanya demi melindungi seorang manusia, Dewi rela mengorbankan nyawanya. Padahal Iblis dan manusia tidak akan mungkin bisa bersama dalam waktu yang lama. Menurut Sang Kaisar, saat ini Dewi hanya terpengaruh oleh perasaan emosi konyol yang dimiliki manusia. Dewi hanya tersenyum karena baginya Kaisar Iblis tidak akan pernah mengerti. Dewi menceritakan yang mana setelah dia masuk ke dalam dunia manusia, akhirnya dia dapat menyadari bahwa hidup abadi selama jutaan tahun itu seperti sebuah genangan air yang tidak dapat dibandingkan dengan keindahan dan kenangan ketika berada di alam manusia, meskipun dalam waktu yang singkat. Karena Dewi tidak menginginkan hidup abadi, sehingga Sang Kaisar Iblis akan membantunya, yaitu dengan menghabisi Dewi secepat mungkin. 再去杀那个人类哟，沾染了人类那可笑的感情。为了保护那个人类嘛，那我就成全你。一定要出手，我不惜与你同归于尽。杀我，却不一定有这个实力。 Sementara di sisi lain terlihat Xingyun yang terus terbang menuju arah yang ditujukan oleh firasat hatinya. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan sebuah portal yang entah menuju ke tempat mana. Kemudian di sebuah tempat yang dipenuhi oleh binatang buas, terlihat An Yun yang terbaring di tanah tidak sadarkan diri. Lalu tak lama datanglah beberapa orang. Gadis ini nampak memeriksa An Yun dan menurutnya gadis tersebut masih hidup. Sementara itu setelah melihat luka-luka yang dialami gadis ini, Mimin menebak bahwa sepertinya orang ini telah melalui pertempuran yang sangat luar biasa. Karena asal-usul gadis yang terluka ini masih belum diketahui dan terdapat beberapa aura kekuatan dari tubuhnya, si gadis licik menebak bahwa sepertinya orang ini memiliki harta karun, sehingga dia menyarankan untuk menghabisi gadis tersebut. Namun Nona Bai tidak setuju untuk melakukan hal itu. Mimin pun setuju agar mereka tidak menghabisi dan mencuri barang orang lain, terlebih lagi mereka sebagai seorang biksu. Kemudian Yanlong menganggap bahwa sepertinya gadis yang terluka itu adalah seorang penyihir iblis, sehingga harus dibawa ke sekte Mengyu untuk dilakukan pemeriksaan.
Akan tetapi Mimin tidak setuju, karena Mimin dan Nona Bai lah yang akan membawa gadis itu kembali ke sekte Hwayo. Nona Bai sangat setuju dengan pendapat kakak seniornya. Terlebih lagi mereka berdua tidak akan percaya kepada orang lain dengan mudah. Sementara itu gadis licik ini malah menuduh dua bersaudara itu ingin merebut harta karun tanpa ingin membaginya dengan mereka. Begitu juga Yanlong. Dia tidak akan melepaskan gadis yang terluka itu begitu saja. Lalu gadis licik ini meminta Yanlong agar tidak perlu mencari masalah karena yang paling penting untuk mereka adalah harta karunnya. Sementara tubuh orang itu tidaklah berguna. Rupanya gadis licik ini mengetahui apa yang sedang Yanlong pikirkan. 就你那点心思，你以为我不知道啊？师兄，保护归我们，我们要这个人也没什么。白师妹，莫非你这是一个狐妹子女人，和姓白的一样？ 不如由我先带回明月宗细细。 Terlihat Yanlong mencoba merebut Anyun, namun dia dihentikan oleh Mimin. Yanlong mengancam jika Mimin mencoba menghentikannya, itu sama saja seperti sekte Hwayo akan merusak hubungan baik dengan sekte Mingyu. Dia menganggap Anyun adalah penyihir iblis sehingga saat ini harus membawanya ke sekte Mingyu. Tentu saja Mimin dan adik junior Bai tidak akan membiarkan Yanlong berbuat seenaknya. Akan tetapi Yanlong malah menggoda junior Bai agar ikut bersamanya kembali ke sekte Mingyu. Si Nona begitu kesal karena Yanlong begitu berani menggodanya. Akan tetapi Yanlong tetap saja meminta mereka untuk menyerahkan gadis tersebut. Karena jika terjadi pertarungan maka bukan hanya gadis itu yang akan dia bawa, tetapi Nona Bai pun akan dia bawa ke sekte Mingyu. Mimin menyadari bahwa Yanlong bukanlah lawan yang seimbang. Jika memaksa bertarung maka sudah dapat dipastikan Mimin dan Nona Bai akan kalah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya kita harus menunggu pada episode berikutnya.林阳，你做什么？你不要再娇蛮了，严师兄，地上这个女人归你了，手下留情。哎，林师弟，你还是很识相的。师尊承诺过，一定要带师妹回去，还请严师兄。 Kata-kata untuk hari ini adalah tetaplah semangat untuk mengejar cita-cita sebab keberhasilan tidak akan datang kepada orang yang tidak berusaha. Bye-bye.